Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Mahasiswa-mahasiswi yang berbahagia, ketemu lagi dengan saya dalam mata kuliah hadis-hadis ekonomi. Kali ini kita akan membahas hadis yang berkenaan dengan jual beli. Tentu jual beli ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Namun apakah ada ketentuan atau tuntunan yang diberikan oleh Rasulullah SAW? Maka dalam hal ini mari sama-sama kita ketahui atau kita pelajari hal-hal yang berkenaan dengan jual beli menurut Islam. Tentunya kita bisa mengambil dalil dari Al-Quran sebagai sumber utama hukum Islam dan hadis Rasulullah sebagai sumber kedua hukum Islam. Kita sering melakukan praktik jual beli. Namun apakah praktik jual beli itu bisa semau kita? Maka sama-sama kita pelajari hal ini. Dalam Islam, jual beli itu harus dilakukan atas dasar suka sama suka. Hal ini sesuai dengan ayat Al-Quran dalam surah An-Nisa ayat 29 yang berbunyi wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum, dan janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang timbul dari kerelaan di antara kalian. Dari ayat ini bisa kita ambil pelajaran bahwa tidak boleh kita semaunya dalam memakan atau mengambil harta sesama kita. Namun harus dilakukan dengan cara yang benar. Maka cara yang benar itu adalah dengan jalan perniagaan atau jual beli yang dasarnya adalah kerelaan, keridhaan atau dasar suka sama suka. Selanjutnya, jual beli dalam Islam harus dilakukan bukan barang yang dijual itu bukan milik orang lain. Rasulullah SAW bersabda, janganlah engkau menjual barang yang bukan milikmu. Hadis riwayat Abu Daud. Dalam hal ini berbeda ketika kita menjadi karyawan toko. Sebenarnya kan kita menjual barang yang bukan milik kita, tapi kita punya izin dari si pemilik toko, si pemilik barang untuk menjual barangnya. Maka hal ini diperbolehkan. Berbeda dengan maksud dari hadis tersebut, yakni melarang menjual barang yang bukan milik kita. Maksudnya adalah barang tersebut milik orang lain, tanpa sepengetahuan orang lain kita jual. Ini sangat dilarang. Baik, selanjutnya transaksi jual beli mestilah dilakukan secara jujur. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Asy-Syu'ara ayat 181. Auful kaila wa la takunu minal mukhsirin. Sempurnakanlah takaran. Jangan kamu termasuk orang-orang yang merugi. Dalam ayat ini jelas disebutkan bahwa tidak boleh mengurangi timbangan, karena dengan mengurangi timbangan bukan menjadi orang yang beruntung, melainkan orang yang merugi secara agama. Ayat selanjutnya adalah masih dalam surah Asy-Syu'ara ayat 182 yang berbunyi wazinu bil qistasil mustaqim, dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Artinya kita diperintahkan untuk menakar, menimbang, mengukur dengan ukuran, dengan takaran dan dengan timbangan yang sebenar-benarnya, bukan dengan tipuan atau dengan tipu daya. Selanjutnya, transaksi jual beli barang merupakan barang yang halal. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah jika mengharamkan
atas suatu kaum memakan sesuatu, maka diharamkan pula hasil penjualannya. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ahmad. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa ketika Allah mengharamkan sesuatu itu untuk dimakan, maka haram pula untuk menjualnya. Contoh, babi misalnya. Jelas dalam agama kita babi itu dilarang untuk dimakan dan dilarang pula untuk menjualnya atau mengambil hasil dari penjualan babi tersebut. Walaupun tidak kita makan, tapi kita jual, tetap haram juga, sama saja hukumnya. Baik, selanjutnya kita akan mengetahui jual beli yang dilarang menurut syariat Islam. Pertama adalah transaksi jual beli yang dapat menjauhkan kita dari beribadah kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Jumu'ah ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa zarul bay'. Hai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah, apabila berkumandang seruan untuk melaksanakan salat Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah kamu untuk mengingat Allah, atau bersegeralah kamu untuk mendatangi panggilan salat tersebut. Wa darul bay', dan tinggalkanlah jual beli. Dalam hal ini adalah semua bentuk pekerjaan harus ditinggalkan, bukan hanya jual beli saja. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu adalah lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Selanjutnya di ayat ke-10 surah Al-Jumu'ah disebutkan fa idza qudiyatis shalatu fantashiru fil ard. Apabila telah selesai salat, maka bertebarlah kamu di muka bumi ini. Wabtaghu min fadlillah, dan carilah karunia Allah. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu mendapatkan kemenangan. Dua ayat ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa agama Islam ini tidak hanya memerintahkan kita untuk sholat saja. Jelas di sini disebutkan kalau waktu sholat kita disuruh sholat. Kalau sudah selesai sholat, maka boleh untuk mencari rezeki Allah, untuk bekerja, untuk mencari nafkah. Selanjutnya, transaksi yang dilarang dalam Islam adalah transaksi jual beli harta riba. Rasulullah SAW bersabda, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilat riba wa muwakilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qala hum sawa'un, rawahu Muslim. Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah melaknat, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah melaknat akilat riba, orang yang makan riba, wa muwakilahu, dan yang memberinya, wa katibahu, dan yang mencatatnya, wa syahidaihi, dan orang yang menjadi saksinya. Kemudian Rasulullah melanjutkan hadisnya, wa qala hum sawa'un. Rasulullah bersabda lagi, mereka itu yang makan riba, yang memberi riba, yang mencatatnya, yang menjadi saksinya, semuanya dosanya sama saja. Maka hati-hati dengan riba. Sekarang ini sangat marak riba itu dan menjadi konsumsi publik. Sekali lagi, hati-hati, semoga kita semua terhindar dari hal-hal yang dilarang dalam jual beli ini. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.